Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kalian berpikir mengapa seorang anak mirip dengan kedua orang tuanya? Atau bagaimana tim forensik bisa menentukan dan menemukan pelaku kejahatan yang sebenarnya? Semua pertanyaan sebelumnya sangat erat kaitannya dengan tes DNA. DNA atau asam nukleat yang kita kenal tidak terpisahkan dari DNA dan RNA yang selalu hadir dalam sel tubuh. Ternyata bukan hanya digunakan sebagai tes DNA, senyawa ini memiliki potensi dalam penanggulangan wabah COVID-19. Sebagai salah satu potensi yang diandalkan untuk mengendalikan wabah, penelitian tentang asam nukleat tentu perlu lebih digencarkan. Dengan studi yang makin baik, potensi yang selama ini terpendam bisa direalisasikan dengan baik pula, termasuk kemungkinan menggunakan vaksin berbasis DNA atau RNA yang hingga kini masih terus diteliti. Penasaran dengan asam nukleat dan manfaat lainnya? Silahkan saksikan video berikut sampai selesai. Selamat menyaksikan. Sejarah asam nukleat dimulai dari Friedrich Miesel yang mengisolasi suatu zat yang belum diketahui dari nukleus sel nanah. Kemudian selanjutnya Kossel menemukan suatu asam nukleat yang tersusun dari gula, gugus fosfat, dan nukleotida. Disempurnakan oleh penemuan James Watson yang menemukan model DNA. Baik DNA maupun RNA berupa anion dan pada umumnya terikat oleh protein yang mempunyai sifat basa. Berikut ini ditampilkan perbedaan antara DNA dan RNA. Baik DNA maupun RNA keduanya adalah asam nukleat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa asam nukleat ini baik DNA maupun RNA terdapat dalam semua sel dan memiliki peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu. DNA adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Untuk ciri-cirinya yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa, basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan adenin, memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Kemudian kita beralih ke RNA. Asam ribonukleat atau RNA adalah salah satu polimer yang terdiri atas asam molekul ribonukleotida. RNA terbagi menjadi tiga, yaitu messenger RNA, transport RNA, dan ribosomal RNA. Nah, jika dibandingkan dengan biomolekul sebelumnya yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, asam nukleat ini tidak bekerja langsung dalam proses pembentukan energi tubuh. Berbeda dengan karbohidrat, lipid, dan protein yang bekerja langsung dalam proses pembentukan energi tubuh. Nukleat ini merupakan biomolekul yang sangat penting karena ia bertugas mengatur seluruh sifat dan aktivitas makhluk hidup. Jika ditinjau dari strukturnya, asam nukleat ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, berdasarkan jumlah cincin yang terikat pada basa nitrogen asam nukleat bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari dua cincin yang terikat menyatu, sedangkan pirimidin hanya tersusun dari satu cincin. Nah, jika dibagi lebih lanjut lagi, basa purin terdiri dari dua, yaitu guanin dan adenin. Sedangkan untuk pirimidin terbagi menjadi tiga jenis basa nitrogen. Yang pertama sitosin, timin, dan yang terakhir urasil. Nah, berikut ini ditampilkan bagaimana bentuk dari basa nitrogen yang terdapat pada asam nukleat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bagaimana struktur dari ikatan fosfodiester pada asam nukleat, terutama pada rantai nukleotidanya. Dan untuk lebih jelasnya tentang perbandingan antara basa nitrogen, purin, dan pirimidin, bisa kalian lihat pada tabel berikut. Nah, di sini kita bisa melihat mulai dari karakteristik adenosin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Selanjutnya kita beralih ke fungsi dari asam nukleat. Fungsi yang pertama, menyimpan, mentransmisi, dan mentranskripsi
mentranslasi informasi genetik, metabolisme antara, dan reaksi-reaksi informasi energi, serta koenzim pembawa energi. Selanjutnya, asam nukleat juga berperan dalam menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik, koenzim pemindah asam asetat zat gula, dan koenzim reaksi reduksi oksidasi. DNA ini mengandung gen, yaitu informasi yang mengatur sintesis protein dan RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen. Selanjutnya, teknologi DNA yang sering digunakan, misalnya PCR, polymerase chain reaction, digunakan untuk pembuatan duplikat DNA. Kemudian DNA rekombinan yang digunakan untuk memproduksi hormon insulin. Nah, itulah pembahasan kita tentang biomolekul asam nukleat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.